Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 30 menit ke depan di acara kesayangan kita yaitu Info Desa. Dengan tema kita pada hari ini yaitu usaha pertanian organik. Nah, bagaimana mungkin manfaat, mungkin cara pengolahan dari pertanian organik juga kita sudah ada narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Rini nih selaku owner Abeng Farm Organik dan duta petani milenial gitu. Halo Mbak Rini. Halo. Sehat Mbak Rini? Alhamdulillah sehat. Ya, infonya jauh-jauh ya dari Muko-Muko datang ke studio kita untuk membagikan informasi tentang usaha pertanian organik nih. Siap. Gitu ya. 4 jaman ya. 4 jaman ya kalau dari Muko-Muko ke sini juga nih. Okay. Kalau kita berbicara tentang pertanian organik nih Mbak gitu kan. Ya. Apa sih Mbak yang bisa disebutkan pertanian organik itu yang mungkin bisa dipahami oleh para pemirsa di rumah? Oke, pertanian organik adalah pertanian yang bukan hanya kalau mungkin dulu ya kita taunya organik itu pupuknya gitu. Iya benar. Pakai kohe ayam, sapi dan kambing kita pakai di media tanam kita terus kita bilang organik itu dulu. Kalau sekarang yang dikatakan organik adalah bagaimana bukan hanya pupuknya, tetapi juga pestisidanya organik, fungisidanya organik, lingkungannya juga organik, dan air yang digunakan untuk menyiram itu juga organik. Nah, seperti itu. Kalau dulu pakai media tanam organik, terus nyiramnya pakai air bekas cuci piring yang ada kimianya juga. Kimianya, jadi itu bisa dibilang belum organik. Oh iya. Berarti sekarang cukup kompleks dan bisa elemen-elemen bukan hanya pupuknya saja berarti Mbak ya. Bisa dikatakan pertanian organik gitu. Nah kalau Mbak sendiri terjunnya atau misalnya memilih pertanian organik ini, kenapa sih Mbak? Manfaatnya atau seperti apa? Iya, jadi kebetulan saya punya basic di dunia kesehatan ya, di dunia medis dan cukup miris dengan keadaan sekarang, banyaknya kasus stunting, kanker di usia dini dan sebagainya. Dan setelah ditelusuri ternyata itu ada hubungannya dengan apa yang selama ini kita makan. Ternyata yang kita makan itu adalah ya sayurannya sehat, tetapi pestisidanya itu kan berbahaya. Jadi disitulah apa jiwa ini terpanggil dampak gitu. Dari pestisida sendiri Mbak yang mungkin apa ya yang paling marak lah mungkin kanker ya. Kanker ya, pemicu ya. Iya, salah satu pemicu dan itu sangat berbahaya jika sampai dikonsumsi oleh ibu hamil. Sebenarnya sekarang itu yang bikin dia berbahaya karena banyak sekali petani yang menggunakan pestisida di ambang batas karena dengan dosis yang seharusnya itu tidak mempan lagi di hama. Nah itu yang problem yang terjadi karena hama itu semakin dia dihantam, jika dia tidak mati dia akan jadi resisten kebal istilahnya. Jadi dosis harus dinaikkan. Jadi lama-kelamaan demi sebuah sayur yang bagus, ya berarti yang pestisidanya harus tinggi gitu. Dosisnya naik terus gitu ya. Dan impactnya juga ya apa yang kita makan Mbak ya. Dan orang pertama yang jadi korban ya petaninya itu sendiri sebenarnya. Ya dia menyemprotkan itu racun itu dengan dosis yang tidak, kan beliau sendiri yang bakalan terpapar pertama kali. Iya. Itu yang sangat mengerikan. Jadi bukan hanya menyelamatkan yang konsumen, kita juga mencoba menyelamatkan petaninya nih. Sementara ini masih banyak yang menggunakan kimia berbahaya dengan dosis tinggi dengan alasan belum tahu selahnya yang aman yang seperti apa, dosisnya seperti apa. Dan insya Allah kedepannya mungkin kita ya dengan program seperti ini kita coba bantu selesaikan lah dengan organik ya. Iya, dengan organik. Berarti pemecah solusi masalah yang mungkin kita temuin ya mungkin di setiap perkebunan pertanian juga Mbak gitu kan adalah solusinya adalah organik. Nah manfaat dari pertanian organik sendiri gitu yang Mbak sudah malang melintang nih sampai menjadi duta petani milenial nih di Kementerian Pertanian juga seperti apa? Kalau yang jelas ini Mas, organik ini
saya juga terkadang berpikir kita kan punya anak, punya Iya, iya, keturunan benar, ya benar, gitu. benar. Kita kasih makan, tapi ketika itu berbahaya, Iya. ya Menjadi apa ya, rasa takut, rasa ya, ini sendiri ya. rasa bersalah, Bersalah, kita istilahnya. Kemudian juga, ya saya juga sebenarnya agak bingung sih, karena jujur aja ini organik tidak bisa terlalu open juga di media. Saya juga sebenarnya sedih karena banyak sekali mindset yang ditanamkan ke masyarakat tentang organik, bahwasanya organik itu tidak mampu Mengatasi mungkin ya. ya, tidak mampu. Padahal Yang pertama. jika kimia mampu dengan SOP, berarti organik mampu dengan SOP, seperti itu. Kayaknya juga mungkin dari segi orang-orang yang menjadi petani juga kan mungkin mau mencari simpel untuk Ya, pestisida tadi kan. pestisida tadi. Padahal tadi dampaknya tadi luar biasa untuk luar kesehatan biasa. kayak gitu sendiri. Nah kalau Mbak sendiri nih kalau di Muko-Muko sendiri nih gitu kan, ini menjadi owner juga, menjadi duta. Artinya tugas-tugas di Muko-Muko nih apa aja nih? Apa lengkap tentu jadi pengelola juga? Lengkap kita semuanya. Produsen pupuknya, penyuluhnya, pendampingnya, gurunya buat adik-adik, gitu semua. Kebetulan ngajar juga ya di sekolah pertanian. Gurunya buat adik-adik juga. Artinya Semuanya. semua dirangkap ya sama Mbak Rini, tapi ditahan dulu mungkin ceritanya Oke, Mbak siap. gitu. Kita akan ulik-ulik lagi dengan pertanian organik, mungkin siap. apa yang bisa kita lakukan sedini mungkin untuk kita bisa menyehatkan sesama kita sendiri. Akhirnya untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.